apakah Kadek Arel ini layak untuk jadi starting di umurnya dia yang sekarang, atau emang dia harus jadi cadangan dulu dan ya nyari pengalaman dulu gitu, menurut lo? Menurutku ya, untuk yang sekarang dia kelihatannya untuk sekarang itu kurang sekarang tuh. Halo semuanya, selamat datang di Al Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang putaran sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Dan gue di sini nggak sendiri, gue bersama Al dan bersama Alen. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu sepak bola Indonesia. Gue mau nanya, yang pertama gue mau nanya ke Alen nih. Len, gimana sih Len tentang persepak bolaan Indonesia dari yang zaman dulu hingga zaman sekarang menurut lo? Menurut gue dari zaman dulu, apa nih? Yang tahun berapa nih zaman dulu tuh? Tahun berapa? Zaman dulu ya, eranya, lu tau nggak eranya Zarahan Keranggan atau Boa Salosa, Ortisan Salosa? Itu mah PSSI-nya masih Nurdin Halid tuh. Nah iya, gimana tanggapan lu? Ya kalau dulu mah masih kayak sepak bola tarkam ya. Lapangan kayak kandang sapi gitu ya kan. Lapangan masih tanahnya tuh tanah, kalau hujan masih kayak banjir gitu, bola harus ditendang dengan kenceng. Sekarang era Pak Erick Thohir tuh udah gacor sih. Udah ada VAR. Lalu udah wasit diperbaiki, udah nggak ada konflik masalah gol. Wasit dipukul sih masih ada ya, Liga 3, Liga 2. Liga 1-nya udah bener, gitu sih. Nah, kata lu kan begitu nih. Gue pengen tahu nih lebih lanjut terkait persepak bolaan Indonesia melawan tim-tim yang ada di Asia Tenggara. Menurut lu gimana nih? Dari yang dulu kan kita kenal sendiri kan Persipura, dan sekarang kita tahu sendiri ada Borneo FC, Persib Bandung, dan PSM Makassar. Nah, lu gimana tanggapan lu terkait 3 tim yang gue sebutin tadi di kancah Asia Tenggara? PSM tuh apa? PSM ikut apa? ASEAN Shopee itu. Iya, betul. Tahun ini dia ikut. Iya. Oh, itu. Siapa nih yang mau jawab nih? PSM kan gacor sih main tuh sekarang. Cuman bantai gak sih? Yang bantai Borneo atau PSM? Yang bantai kemarin Borneo. Borneo kan. Persib kan ikutnya itu. Persib imbang. Kau up to date dikit dong. Persib lawan Arema imbang. Up to date dikit dong. Nah, gimana menurut itu? Menurut Alen dulu deh terkait performa dari ketiga tim tersebut. Ya, kalau awal biasanya masih gacor sih ya tim-tim Indonesia. Tapi nanti kalau udah laga leg kedua gitu, kadang di kandang lawan udah kayak bensinnya habis sih. Tapi kalau Borneo gue yakin bisa sih kalau Borneo tuh. Persib kalau nggak salah main di apa, HFC Elite 2 ya? Iya, Champion Elite. Itu macam kalau Liga Champion Europa League-nya ya. Iya, Europa League-nya. Itu berarti kan lawannya masih tim-tim Asia Tenggara sama Asia Timur ya. Yang Barat kan Lawannya Jepang. Nah, masih Asia-Asia, bukan yang kayak Al Hilal, Bukan. Lawannya Thailand gitu-gitu. Kalau Persib sih terakhir yang 2014 sebelum di Bennett kan kurang bagus ya performanya, kalah sama Persipura ya kan. Tapi melihat skuadnya sekarang sih kayaknya susah ya. Sekarang ini kan pasti punya tim kebanggaan lo. Nah, dari Al dan Alen ini, lu punya nggak sih tim kebanggaan di Liga 1 Indonesia ini? Tentu ada lah. Saya dulu ya mungkin ya. Iya, coba. Kalau saya sih tetap ya, karena memang saya walaupun, tapi boleh dua nggak ini? Boleh. Boleh ya. Jadi walaupun saya lahir di Bandung ya, yang utama memang pasti tetap Persib Bandung. Untuk yang keduanya, untuk ya ibaratnya kayak cadangannya itulah, kayak cadangan itu saya mengambilnya itu Bali. Oke, sekarang ke Alen. Kalau Alen gimana, Alen? Lu punya tim kebanggaan gak sih di Liga 1 Indonesia ini? Ada sih gue sih prefer Jawa Timur semua, cuma mereka berdua nih sering ya derby lah ya, Persebaya sama Arema tuh. Gue suka dua tim itu sih. Nah, kalau lu siapa tuh? Nah, kalau gua sebenarnya Persipura dari zaman dulu. Nah, sebelum membahas tentang Persipura nih, kita kan tahu sendiri bahwa si Al ini suka Bali United dan Alen suka dengan Persebaya dan Arema. Nah, kan gue tahu sendiri bahwa
Bali United ini suka banget pemain-pemain yang tua, dan pelatihnya pun gunain taktik-taktik yang ya jelek lah menurut gua, ngandelin pemain doang. Nah, menurut lu Al, lu suka dengan permainannya atau suka dengan apanya nih lu sebagai pendukung dari Bali United? Kalau saya suka dari permainannya sih, taktiknya itu walaupun memang diambilnya pemain-pemain tua ya, tapi dari taktiknya itu mereka bisa nggak nggak individu, jadi berkelompok, bener-bener kerjasamanya kuat kalau di Bali itu, walaupun berganti-ganti pelatih ya, cuman ya itu dari pemainnya itu lebih bagus dari taktik ataupun permainan dari itu menurutku. Itu Kan di Bali itu kita tahu sendiri ya, di Bali itu ada pemain back timnas. Kita tahu sendiri bahwa Kadek Aral itu pemain Bali United. Dan menurut lu sebagai penyuka dari Bali United, apakah Kadek Aral ini layak untuk jadi starting di umurnya dia yang sekarang, atau emang dia harus jadi cadangan dulu dan ya nyari pengalaman dulu menurut lu? menurutku ya, untuk yang sekarang dia kelihatannya untuk sekarang itu kurang. Sekarang tuh dia kayak kurang banget untuk masalah dari fisik, mungkin ya, dari fisiknya juga sekarang udah beda dengan yang dulu menurutku. Mungkin ya kalau bisa lebih diutamakan ya, jadi daripada di cadangan kan mending dijual aja, kan bisa diganti dengan yang lain menurutku sih. Oh, dijual aja berarti ya. Oke. Kita sekarang bahas ke Alen sebagai penyuka dari tim dari Jawa Timur, yaitu Arema dan Persebaya. Kan kita lihat sendiri bahwa bentrok antara dua supporter ini kan sering terjadi ya. Bahkan di Malang sendiri pernah menelan korban nih. Menurut lu nih Len, sebagai penyuka tim di Jawa Timur ini, terhadap kasus tersebut itu gimana Len? Kasus Persibaya Arema ya. Iya. Nggak hanya itu, karena Kanjuruhan yang menelan korban sampai 100 lebih itu. Gimana menurut Kalau itu sih gimana ya, dibilang itu mungkin kesalahpahaman ya kalau kita lihat antara aparat dan supporter. Kan itu ada supporter waktu itu yang masuk kan. Kalau gue lihat waktu itu itu kebiasaan buruk yang harus dihilangin di Indonesia. Indonesia kalah dikit supporter masuk. Nah, itu jadi membuat aparat berpikir untuk berjaga-jaga kan, dan untuk penanganannya juga aparatnya salah. Ngapain lemparin gas air mata ya? Iya. Nah, itu juga salah. Harusnya sekarang kan udah dibenerin tuh penanganan kericuan dan kerusuhan untuk pertandingan sepak bola, dan untuk penontonnya juga supporter harusnya nggak perlu sih masuk lapangan gitu, udah bukan zamannya masuk rame-rame. Mending lu masuk jadi pitch evander kayak di luar negeri tuh, masuk foto selfie gitu masih bagus. Nah, yang kemarin tuh ya mungkin miskomunikasi lah antara aparat sama supporter. Kita tahu sendiri ya bahwa Persebaya ini kan sekarang di 1 atau 2 musim belakangan ini tuh dia selalu mengorbitkan pemain-pemain muda yang berbakat, contohnya seperti Rizky Ridho dan Hernando nih. Menurut lu Len, apakah kebijakan ini sangat tepat untuk Persebaya, atau Persebaya itu harus membeli pemain-pemain yang bagus untuk menjuarai Liga 1 Indonesia ini? Pemain muda itu sebenarnya udah bagus. Yang dari awal tuh siapa? Rizky Ridho, Hernando, lalu Marcelino, sekarang yang terakhir Tony Firmansyah. Cuma ya itulah, biasanya kalau pemain muda tuh biasanya kalau udah terkenal udah star syndrome. Itu yang kemarin kata Novarianto, pemainnya udah star syndrome semua tuh. Nah, itu yang harus dihilangkan sebenarnya. Nggak perlu datengin pemain bagus. Kemarin musim yang kapan tuh, yang Marcelino cabut tuh, datengin striker bagus juga mandul di Persebaya kan. Itu semua tergantung dari masing-masing individunya lah, dan pelatih timnya sih. Kalau pemain akademinya dan mudanya bagus sih sebenarnya, pemain level bintangnya yang dari luar negeri pun harusnya bisa lah untuk melengkapi. Tapi kalau pemain level bintang di Persibayanya lagi ampas sih, sama aja Persibaya juga, sama taktik pelatih sih lebih tepatnya. Persibaya juga susah untuk juara. Konsisten aja sih, perlu konsisten aja, konsisten ya. Oke, ini mungkin
kita kan sudah membahas tentang tim-tim yang ada di Liga 1 nih. Kita tahu sendiri bahwa timnas Indonesia ini sekarang sedang akan mau melakoni round 3 kualifikasi Piala Dunia nih. Menurut lu nih Len, gimana persiapan timnas Indonesia ini? Sejauh ini yang lu tahu? Kurang sih. Persiapannya kurang dan banyak pemain aboardnya yang kurang jam mainnya, macam Arhan cuma sebagai media promosi, lalu si Marcelino juga meskipun udah ada tim, si Orat Mangun juga udah punya tim cuma belum main kan, lalu si Tom Hai malah belum ada tim. Yang reguler cuma siapa? Jay Ises, Verdong, Martin Paes nggak bisa main lawan Arab. Nathan pun cuma baru main berapa 2 menit kan dia. Lalu Sandy Walsh juga cuma sebagai pengganti. Kurang sih persiapannya juga. Persiapan berapa hari? Baru datang kemarin. Kurang sih. Nggak tahu ya, lawan Arab sih ya. Untuk menang sih kemungkinan besar kecil, imbang lah, mungkin bisa kalau imbang. Prediksi lu nih antara lawan Arab dan lawan Australia, timnas Indonesia dapat berapa poin menurut lu, Len? Kalau lawan Arab sih, gue kalau lawan Arab kayaknya sih ya mungkin kalah melihat Arab memang tidak ada naturalisasi seperti Qatar. Mereka pemain asli semua, tapi sih dengan Mancini dan Yaya Toure kayaknya kolaborasinya bagus itu. Kemungkinan sih kalah ya untuk lawan Arab Saudi. Lalu kalau untuk Australia sih masih 50-50 karena di situ Hapner juga bisa main. Lalu Martin Paes juga udah bisa main dan main di kandang sendiri sih harusnya minimal, walaupun di Piala Asia kemarin kalah kan, terbantai, minimal imbang juga. Mungkin 1 poin lah. Oke. Kalau dari Al sendiri gimana Al? Menurut 2 pertandingan antara timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan timnas Indonesia lawan Australia, Indonesia bisa bawa pulang berapa mata nih menurut Al? Menurutku kalau timnas Indonesia paling ya diprediksinya kelihatan bisa paling 1 menurutku. Menurutku 1. Iya. Oke. Menurutku 1. Al dan Alen optimis mendapat 1 poin. Ya tentunya kita juga mengharapkan yang terbaik. Dan gua juga emang gini, kalau menurut lu berapa? Kalau menurut gue emang kalau sebagai fans timnas Indonesia ya dari lama ya, di Saudi gue harap timnas Indonesia bisa dapat 1 poin, dan di Indonesia timnas Indonesia lawan Australia bisa dapat juga 1 poin, jadi 2 poin. Karena kita tahu sendiri bahwa ini kan timnas Indonesia kan ini dari kemarin 0. Kan dari 0 banget kan sampai sekarang, dan sekarang pun kita punya kiper yang bagus, Martin Paes. Dan menurut gua sisi kelemahan timnas Indonesia yang kemarin dan sekarang itu sudah mulai diperbaiki, yaitu sisi pertahanan dari kiper. Dan gua harap sih timnas Indonesia bisa mendapatkan poin sebanyak-banyaknya ya. Kita juga sebagai fans kan juga ingin mendapatkan kemenangan juga kan, gak hanya seri atau kalah. Betul lah. Tetap kita harus mendukung Indonesia. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja ya untuk episode kali ini. Di episode selanjutnya kita akan membahas secara lengkap tentang timnas Indonesia dan bagaimana persiapan lanjutan dari timnas Indonesia. Sekian dari kita bertiga. Ketemu lagi di Al Podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye-bye.